Perkenalkan, nama saya Joanna Vania Kristina Putri dengan NIM 2046373 TP 13011. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai Effect of Steaming and Pressurized Boiling Process to the Nutrient Profile of Papuan Corpfish Channa stirata as Potential Protein-Rich Food to Prevent Stunting. Jurnal ini ditulis oleh Yeni Pintauli Pasaribu, Yorinda Buyang, Niluh Sri Suryaningsih, Andi Dirpan, dan Muspirah Jalal. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Di sini terdapat uraian singkat mengenai Channa stirata. Channa stirata di Indonesia sendiri sering disebut sebagai ikan haruan atau ikan gabus. Ikan ini termasuk dalam famili Channidae dan baik ditemukan di negara tropis dan subtropis termasuk Indonesia, terutama Papua. Ikan Channa stirata merupakan ikan air tawar, bernafas di udara, dan karnivora. Ikan ini mengandung protein yang tinggi, sehingga berpotensi untuk mencegah stunting. Namun, setiap spesies ikan berbeda dan dipengaruhi oleh daerah asalnya, sehingga diduga kandungan protein pada ikan ini akan berbeda dengan ikan gabus di daerah lain. Selain itu, proses pengolahan ikan diduga dapat mempengaruhi nilai gizi ikan itu sendiri. Kemudian ada ikan Channa stirata di Papua. Masyarakat biasanya mengolah ikan ini dengan cara dibuat menjadi ikan asin, direbus dan dikukus. Di Papua, khususnya Merauke, Channa stirata merupakan ikan pangan yang bernilai tinggi dengan permintaan komersial yang tinggi, sehingga memiliki potensi besar untuk ketahanan pangan. Kemudian ada alasan mengapa dilakukan penelitian ini. Ikan Channa stirata merupakan pangan yang berpotensi untuk mencegah terjadinya stunting karena ikan ini kaya akan protein. Akan tetapi, pada proses pengolahan pada ikan diduga dapat mempengaruhi kandungan gizi pada ikan, sehingga dapat dipastikan apakah proses perebusan dan perebusan bertekanan dapat mempengaruhi kandungan gizi terutama protein pada ikan Channa stirata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi proksimat, asam amino, dan asam lemak pada daging ikan gabus, filtrat ikan gabus yang melalui proses pengukusan dan proses perebusan bertekanan, serta minyak ikan gabus yang melalui proses pengukusan dan proses perebusan bertekanan. Kandungan protein yang paling diutamakan dalam jurnal ini, karena ikan ini dikenal sebagai ikan yang kaya akan protein. Selanjutnya ada bahan dan metode. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan Channa stirata itu sendiri. Kemudian metodenya adalah yang pertama ada persiapan ikan. Ikan dibeli dari pasar tradisional di kota Merauke, Papua, Indonesia. Ikan gabus dibersihkan dengan air dan disimpan dalam freezer. Pada kondisi suhu rendah, lendir ikan gabus dibuang dan ditiriskan. Selanjutnya, daging ini difilet untuk didapatkan tanpa tulang dan kulit. Daging filet kemudian ditimbang dan disiapkan untuk proses ekstraksi. Kemudian ada proses pengukusan. Daging ikan gabus sebanyak 2 kg yang sudah dibersihkan, dipotong-potong dengan ukuran sekitar 1 cm. Setelah itu dilakukan proses ekstraksi selama 2 jam dengan cara mengukus daging ikan pada suhu 90 kurang lebih 2,5 derajat Celcius. Filtrat yang dihasilkan kemudian dipisahkan dari daging ikan dan disaring untuk mendapatkan ekstrak ikan gabus. Ekstrak ikan gabus kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian ada proses perebusan bertekanan. Perebusan dilakukan dengan menggunakan pressure cooker stainless steel pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian 2 kg daging ikan yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam panci presto stainless steel dan ditambahkan air dengan perbandingan ikan gabus dengan air adalah 1:4. Lalu dimasak selama 30 menit. Setiap 30 menit, pressure cooker ditambahkan air sehingga didapatkan volume yang tersisa sama seperti semula dan dilanjutkan pemasakan selama 30 menit. Proses ini diulangi dengan cara yang sama selama 2 jam pemasakan. Selanjutnya, daging dan filtratnya dipisahkan. Filtrat disaring dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk dianalisis.
Dan yang terakhir ada analisis proksimat, asam amino, dan asam lemak. Analisis proksimat terhadap kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan serat kasar dilakukan oleh unit laboratorium jasa pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi Institut Pertanian Bogor. Selain itu, analisis asam amino dan asam lemak dilakukan di tempat yang sama. Kemudian ada hasil dan diskusi. Komposisi proksimat. Komposisi proksimat dari ikan gabus atau Channa striata per 100 gram adalah kadar air sebesar 35,94%, kadar lemak 0,65%, kadar protein 58,68%, kadar abu 3,61%, serat kasar 0,55%, dan karbohidrat total sebesar 0,96%. Kandungan protein Channa striata lebih tinggi daripada kandungan protein kasar pada ikan gabus lokal Malaysia, Channa spp, yakni ikan Channa striatus sebesar 23 plus minus 0,7%, Channa micropeltes 22,1 plus minus 0,6%, dan Channa lucius sebesar 19,9 plus minus 1,3%. Jika dibandingkan dengan spesies ikan famili Channidae yang berasal dari Kalimantan Tengah, yakni Channa micropeltes sebesar 19,69%, Channa pleurophthalmus sebesar 19,5%, Channa maculate sebesar 17,22%, Channa lucius sebesar 17,98%, dan Channa striata 20,83%. Jika dibandingkan dengan spesies ikan famili Channidae yang berasal dari Cross River, Nigeria, yakni Salmo gardneri sebesar 19,0%, Saroterodon melanoteron sebesar 29,3%, Channa striatus sebesar 23%, Synodontis clarias sebesar 22%, Snakehead mural sebesar 18,6%, dan para Channa obscura sebesar 21,5%. Berikut merupakan tabel yang menyatakan jumlah asam amino per masing-masing jenis asam amino pada daging Channa striata mentah, daging Channa striata yang melalui proses steaming proses filtrat, dan daging Channa striata yang melalui proses pressurized boiling filtrat. Selanjutnya ada amino acid profile. Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dilihat bahwa kandungan asam amino pada daging ikan mentah sebesar 67,49%, filtrat proses pengukusan sebesar 3,38%, dan filtrat perebusan bertekanan sebesar 1,54%. Sedangkan persentase kelarutan asam amino pada filtrat pengukusan sebesar 5,01% dan filtrat perebusan bertekanan sebesar 2,28%. Hal ini menunjukkan bahwa daging ikan gabus setelah proses pengukusan dan proses perebusan bertekanan tidak berkurang banyak karena hanya sedikit asam amino yang terlarut baik dalam filtrat hasil pengukusan maupun yang terlarut dalam filtrat hasil perebusan bertekanan. Sehingga kedua cara tersebut dapat digunakan untuk mengonsumsi ikan gabus. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa ikan gabus atau Channa striata memiliki 5 jenis asam amino tertinggi, yang terdiri dari 2 yang esensial, yakni leusin dan lisin, dengan jumlah leusin sebesar 5,82%, sedangkan lisin memiliki jumlah sebesar 6,87%. Sedangkan untuk yang non-esensial terdiri dari asam aspartat, glutamat, dan alanin dengan jumlah asam aspartat mencapai 10,55%, glutamat mencapai 11,97%, dan alanin sebesar 4,30%. Leusin merupakan salah satu komponen yang diperlukan untuk mencegah degradasi otot, untuk pertumbuhan anak, dan dalam pengaturan keseimbangan nitrogen untuk orang dewasa, serta berperan dalam proses penyembuhan.
Selain itu, campuran asam amino lisin dan arginin menghasilkan aktivasi neuroendokrin yang lebih tinggi sebagai respon terhadap stres psikososial pada subjek yang memiliki sifat kecemasan tinggi, sehingga dapat digunakan untuk pengobatan. Selanjutnya ada tabel 2 yang menyatakan kandungan asam lemak pada daging ikan mentah, pada daging ikan yang mengalami steaming process oil, dan pada daging ikan yang mengalami pressurized boiling oil. Kemudian fatty acid profile. Filtrat proses pengukusan dan proses perebusan bertekanan mengandung sedikit minyak, sehingga diperlukan peninjauan terhadap kandungan asam lemaknya. Berdasarkan data pada tabel 2, asam lemak utama pada daging ikan, minyak proses pengukusan, dan minyak perebusan bertekanan adalah asam palmitat, asam oleat, asam stearatat, dan asam linolenat dengan nilai masing-masing sebesar 34,63% pada daging ikan, 35% pada minyak proses pengukusan, dan 32,16% pada perebusan bertekanan. Sedangkan asam lemak tak jenuh pada daging ikan sebesar 33,84%, pada minyak proses pengukusan sebesar 51,18%, dan pada minyak goreng bertekanan sebesar 41,60%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa minyak tersebut mengandung lebih banyak asam lemak tidak jenuh daripada asam lemak jenuh. Baik asam amino maupun asam lemak merupakan komponen penting untuk proses penyembuhan. Kekurangan apapun dapat mengganggu proses pemulihan. Glisin bersama dengan asam amino esensial seperti prolin, alanin, arginin, serin, isoleusin, dan fenilalanin membentuk polipeptida yang akan mendukung pertumbuhan kembali dan penyembuhan jaringan. Kemudian, kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini adalah ikan gabus Canastirata dari Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia menunjukkan kandungan protein yang tinggi dan profil asam amino serta asam lemak yang menarik. Karena Canastirata adalah sumber asam amino dan asam lemak yang baik, ikan ini bisa disajikan dengan cara dikukus atau direbus dengan tekanan. Ikan gabus dapat menjadi alternatif sumber protein dan lemak bagi masyarakat setempat. Nutrisi yang tinggi terkandung dalam Canastirata menjadikan ikan ini berpotensi sebagai makanan yang kaya nutrisi untuk mencegah stunting. Sekian dari saya, terima kasih.